Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya di channel Komputekno. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenal komponen-komponen dalam lembar kerja Microsoft Word. Nah, untuk menggunakan aplikasi Microsoft Word, pertama kita akan membuka aplikasinya. Ketika kita sudah membuka komputer seperti ini ya, kita bisa membuka Microsoft Word dari tombol yang di sini, icon ini, klik 2 kali atau kita bisa mengaksesnya dari sini. Di sini klik saja 2 kali atau dari sini ya. Start all program. Microsoft Office, kemudian kita klik Microsoft Word. Nah, sudah terbuka. Beginilah tampilan aplikasi Microsoft Word. Nah, pertama kita akan mengenal dulu mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di Microsoft Word, seperti menunya apa gitu ya. Pertama, saya akan tunjukkan bagian yang sebelah kiri atas ini ya. Ini adalah namanya Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini kita bisa isi dengan tombol-tombol sesuai keinginan kita. Sementara di sini ada tombol save ini ya, sama print. Kita bisa menambahkannya tombol-tombol yang lain dengan cara mengklik anak panah kecil ini. Kemudian kita klik More Commands. Nah, ini adalah icon-icon yang bisa kita tambahkan pada bagian Quick Access Toolbar. Misalnya kita mau tambahkan ini ya, new mana ya, open gitu misalnya ini, kemudian klik add. Nah, ini sudah muncul, inilah tombol-tombol yang muncul di bagian Quick Access Toolbar yang ditunjukkan pada area sebelah kanan ini ya. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, ini sudah muncul tombol yang kita tambahkan tadi. Kemudian area di bawah Quick Access Toolbar ini merupakan tab menu ya. Ada file, ada home, insert, page layout, reference, mail, review, view. Nah, pada bagian file ketika kita klik di sini akan muncul sub menu lagi. Ada save, save as, open, close, new, print, save and send, help, option dan exit. Secara ringkas dapat saya jelaskan, ketika mengklik tombol file di sini ada muncul save ini, save dan save as ini adalah untuk menyimpan file. Kalau save, begitu kita klik tombol save, ini artinya lembar kerja Microsoft Word akan langsung disimpan dengan nama yang sudah ada. Nah, jika untuk pertama kali kita membuat dokumen, kemudian kita klik save, nanti kita akan diarahkan pada kotak dialog yang harus kita isi nama filenya. Baru bisa kita simpan. Tapi jika kita mengedit file yang sudah ada, begitu kita klik save, maka file tersebut akan menjadi update yang terbaru. Jadi yang file yang lama tadi akan tertimpa. Gitu ya. Untuk save as,
Sebagai contoh, misalnya kita membuka dokumen, kemudian jika kita ingin menyimpan dan ingin menimpa dan tidak ingin menimpa file yang lama, maka kita akan bisa menamainya dengan file yang baru. Jadi file yang lama tetap ada, kemudian file yang baru itu akan tersimpan. Untuk open ini adalah untuk membuka dokumen, close ini untuk menutup lembar kerja Microsoft Word, kemudian new ini untuk menampilkan halaman baru, lembar kerja baru gitu ya. Kemudian print untuk mencetak, save dan send. Di sini ada muncul pilihan lagi jika kita ingin mengirimkannya sebagai email. Atau menyimpan dengan format yang lain. Jika ini untuk ditampilkan di blog, jadi kita langsung posting ke blog. Ini untuk menyimpan dalam format PDF. Kemudian ya ini untuk exit, ini untuk keluar ya, keluar dari lembar kerja Microsoft Word. Jika kita klik ini untuk option, ini adalah untuk pengaturan-pengaturan yang lain ya. Ini akan lebih mendetail dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi ada satu lagi tombol head. Ini semacam bantuan ya jika kita ingin mencari referensi gitu. Kemudian setelah file ini home. Di sini ada banyak sekali tombol-tombol icon. Masing-masing memiliki fungsi yang tersendiri. Nanti kita akan bahas satu persatu secara mendetail pada video selanjutnya. Ini adalah secara ringkas, ini adalah font, ini ukurannya. Untuk menebalkan, memiringkan, ini adalah untuk membuat garis bawah. Ini adalah penomoran ya, ini sama ini dengan format yang berbeda. Ini adalah perataan teks. Ini adalah perataan paragraf. Untuk perataan kiri kanan, ini perataan kanan, perataan tengah, ini dan ini perataan kiri. Kemudian ini untuk membuat warna pada teks ya. Ini untuk border. Tabel gitu misalnya. Kemudian untuk membuat background seperti ini misalnya pada tabel ingin kita berikan background pakai menu ini ya. Kemudian ini untuk heading, find and replace, ini untuk pencarian kata. Kemudian setelah home kita beralih ke menu insert. Nah, insert ini untuk ini di bawahnya ini masih ada lagi sub-sub menu yang digambarkan dengan icon-icon seperti ini. Untuk cover page, blank page, halaman kosong. Untuk menu break, nah ini untuk pembuatan tabel ya. Ini jika kita ingin menyisipkan gambar, insert picture ya. Kemudian ini clip art, ini untuk shape, membuat berbagai macam bentuk objek, misalnya lingkaran, bintang, garis, dan lain-lain ya. Kemudian dan ini adalah untuk membuat header dan footer. Header, footer, ini untuk pemberian nomor halaman, pembuatan text box, jadi kotak garis gitu yang di dalamnya bisa kita edit dengan kata-kata atau kalimat, atau kita sisipkan gambar bisa juga. Ini word art. Kemudian page layout. Ini untuk pengaturan margin. Orientasi ini maksudnya untuk
menampilkan halaman kerja itu. Sub menu lainnya dari menu insert adalah ini adalah chart. Ini kita bisa membuat diagram ya, diagram dari tombol ini seperti diagram batang, lingkaran, atau yang lainnya. Kemudian ini adalah screenshot. Kita bisa menyisipkan screenshot ke dalam lembar kerja Microsoft Word ya. Kemudian menu-menu yang lain yang perlu kita ketahui adalah ini header. Untuk menambahkan header di sini ya, di sini. Kemudian ini footer di sini, di bawah sini nanti tampilannya. Kemudian tag box. Nah, ini dulu ya. Page number adalah nomor halaman. Kita bisa menyisipkan nomor halaman di mana, di atas atau di bawah. Nanti bisa kita buat sesuai keinginan kita. Kemudian text box adalah kotak. Nah, ketika klik ini ada macam-macam text box di sini. Ketika kita pilih, nah kita bisa menulis apapun di sini. Kemudian setelah tab menu insert, kemudian kita berpindah ke kanan. Di sini ada tab menu page layout. Nah, di bawah sini ada submenu. Paling kiri ini ada margin, ini untuk pengaturan margin. Pengaturan margin pada lembar kerja Word ini ya. Kemudian orientasi. Orientasi ini ada sini, setelah kita klik orientasi ada portrait dan landscape. Portrait ini yang pengaturannya seperti ini, berdiri seperti ini. Sedangkan untuk orientasi landscape begini ya, mendatar gini. Itu bedanya aja. Kemudian untuk tab menu size, ini adalah untuk pengaturan ukuran kertas. Ketika kita membuat dokumen ini perlu kita sesuaikan kertas yang kita pakai apa pada hasil cetakan nanti, apakah F4 atau A4. Ini A4, ini F4. Kemudian untuk tab menu kolom, ini adalah untuk pengaturan pada lembar kerja Word itu nanti akan kita bikin berapa kolom gitu ya. Misalnya nanti kita bikin satu kolom ini ya, normal, pengetikan normal. Kemudian untuk dua kolom ini nanti ada menjadi dua kolom. Jadi ini nanti berkolom-kolom 1, 2, 3 atau dua kolom jadi 1, 2 kiri dan kanan. Kemudian ini ada menu break, line number. Untuk ini watermark. Oh iya, break ini nanti berfungsi untuk pembuatan nomor halaman juga ini nanti. Kemudian watermark ini untuk membuat watermark, membuat warna pada page border, membuat border. Ini style yang bisa kita pilih, bentuk hurufnya, bentuk garisnya seperti apa. Setelah itu indent ini untuk mengatur indentasi ya. Jadi menjoroknya itu berapa milimeter gitu, atau dalam senti atau dalam mili. Nah, spacing itu pengaturan paragraf. Jadi antar paragraf itu kita mau kita atur berapa jaraknya gitu. Ini dari sini. Ini view. Di sini kita
bisa lihat ini adalah tampilan lembar kerja yang ada di Microsoft Word. Tampilannya ya ini seperti ini. Print layout ini adalah tampilan normal. Ini tampilan yang lainnya full screen. Nah, pada tab ini juga kita bisa memunculkan dan menghilangkan ruler. Ruler ini ya. Ini ya ruler ini ya. View, kita berikan checklist maka ada rulernya ini. Mistar ini ya. Ketika kita buang checklistnya, rulernya juga hilang ya. Kalau grid line ini garis-garis kotak-kotak kecil ya. Ini seperti ini. Ini akan mempermudah ketika kita menyisipkan gambar. Jadi biar lebih presisi gitu. Kemudian yang perlu penting untuk kita ketahui yang berikutnya adalah setelah ini kita berbicara masalah Quick Access Toolbar, kemudian tab-tab menu beserta sub menunya. Kemudian selanjutnya adalah komponen kerja pada lembar kerja Microsoft Word ada ini. Ini adalah lembar kerja namanya ya. Kemudian kita ke bawah. Nah, di sini ada page. Ini adalah menunjukkan halaman keberapa yang sedang aktif. Jadi, misalnya kita membuka dokumen yang jumlahnya mungkin puluhan. Nah, ketika kursor ini kita letakkan pada salah satu halaman, maka di sini akan menunjukkan halaman berapa halaman yang aktif. Kursor itu di mana gitu. Sedangkan ini word count adalah ini hitungan untuk jumlah kata yang sudah kita ketik ya. Ini. Kemudian ini sama yang tadi ya. Full screen reading sama page layout ini yang di sini tadi, yang sebelumnya tadi. Ini yang di sini. Menu view, print layout, full screen reading sama. Kita ke bawah lagi, ini adalah yang namanya ini taskbar ya. Ini ada icon-icon. Kemudian yang ini adalah level untuk zoom. Artinya lembar kerja itu bisa kita perbesar atau perkecil penampakannya. Jadi kalau kita ingin hurufnya tampil lebih besar, bisa kita geser ke kanan. Jadi nanti hurufnya akan tampil lebih besar. Namun ketika dicetak tentunya akan menyesuaikan dengan ukuran huruf yang kita pilih ya di sini ya. Nih nama font dan ukuran untuk font ya sini. Jadi hasil cetakan itu tergantung dari sini ya. Kalau ini cuma menampakkan aja, mau tampil penampakannya lebih besar atau lebih kecil gitu, mempermudah membaca gitu aja. Jika sudah, oh ya ini tadi taskbar, ini level zoom. Ini yang belum kita sebutkan adalah ini. Ini namanya title bar, ini adalah judul. Jadi kalau nama file kita buka, maka nama filenya akan muncul di sini. Di sebelah sudut kanan ini ada ini tombol minimize. Kemudian ini restore, ini adalah close, keluar dari halaman lembar kerja Microsoft Word. Jika ini minimize, maka artinya lembar kerja ini akan tersimpan akan minimize di sini di taskbar ya ini. Nah, akan tersimpan di sini ya. Ketika kita klik lagi maka akan muncul lagi. Jika kita close, makanya akan keluar. Secara otomatis ini ditanyakan apakah dokumen ini akan disimpan apa tidak gitu. Jika disimpan kita klik save, jika tidak ingin disimpan ya ini don't save. Cancel ini ketika kita ingin membatalkan tidak jadi keluar gitu ya.
Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai komponen-komponen pada lembar kerja Microsoft Word. Sedangkan fungsi-fungsi dari menu-menu atau tombol tadi ini akan dijelaskan pada video selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.